Hmm. Rizky, mana Rizky? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyampaian hari ini oleh Ustadz Rizky Aulia. Mana Ustadz Rizky Aulia ini? Suara pian kereda. Beb, lah. Sudah memik lu Beb nah. Muhammad Salim. Nah, ya. Mana Guru Muhammad? Guru Muhammad semalam hari Kamis. Hari ini Ustadz Rizky Aulia. Kalau hari Sabtu sampai Rabu itu kan ada kitab Ihya Ulumuddin di rumah Ustadz Muhammad. Nah, jadi esok nonton lagi. Ini Ustadz Rizky Aulia kita undang dulu. Silahkan Ustadz Rizky kameranya. Masa di rumah? Kameranya Ustadz. Nah, Masya Allah. Kenalnya awak sedikit. Silakan Ustadz untuk disampaikan dulu. Ya. Ambil pian sampaikan. Gimana suaranya? Apa lagi? Sudah memik belum lah. Jelas. Jelas. Para ulun udah ada lah, Ustaz. Pon. Andak gigi gimiknya. Kalau ulun Ustadz Rizky Aulia. Nah. Jelas lah. Kedengaran lah. Di sini jangan guru enak atau mana. Silakan Ustaz. Alwi segap, Masya Allah. Tes suara pian. Tes 1 2. Iya pindah gamat parak ya. Pindah gamet. Apa ya? Pindah gamet ya. Gamet apa sih? Kada depan saya menyaringian oleh tamu. Tapi kapan ini mati? Ya, pakai mic ke pian saya. Terus salah. Paul kada mendengar. Kedengaran juga. Ya apalah. Ini pindah gamet pakai mic langgar Ustaz Rizky. Kada ada pulang langgar, aku mencari langgar jam segini Pak. Tes. Ustaz, Murtado, Kev. Gamet apa nyaringnya kayak HP ulun nih. Bang. Nah, ulun nyaringi apa HP ulun nah nyaringi pian. Nanti kedengaran lah. Kadang-kadang jebak sudah lah. Ada. Ulun coba pakai sebutingnya, Bang. Lu mati dulu lah. Oh ya siap. Kayaknya masuk lagi. Anu jar. Coba sebutingnya lagi. Nah. Yuk. Sedangnya lagi ustadznya lagi mencobai mic. Soalnya di Sidin tadi gimit. Nah, malah mau ganti HP kalau Sidin. Nggih, Beb, ini alumni Jul, alumni Darul Ihya Ulumuddin Bangil Pasuruan. Jadi insya Allah Kamis dan Jumat diisi dengan pembacaan kitab salaf. Itu kitab Risalah Mu'awanah dari Imam Habib Abu. Nanti.
Masya Allah. Nah, Beb. Oke, oke. Nah, segitu deh. Doi anak masih kelas 3 sanawi. Nggih. Di mana pian? Kelas 3. Oh, kelas 3 sanawi di pondok. Itu kabeh. Ah, Masya Allah. Jam berapa? Di jam 6. Lu udah betakun. Jangan. Pian yang lu betakun. Lu nih host saja, BP. Jangan diulah pertanyaan. Nyatakan nyata ada tanggung jawab sudah. Mana Ustadz Rizky tadi. Malah. Ini Ustadz Rizky-nya lagi masih jam. Kayak apa duit datang sorongan. Ya ketahui BP. Ulun yang mudah hulu hanya ada pian. Pian takutnya lawan si Dini nah. Ini nah, awali dengan bismillah. Nah, terus si Din tuh doa. Orang kalau bisa baca guru ai, guru ai ya. Nah, bujur jar si Didina awali dengan bismillah. Harus Bib Anis mengisi area apa Bib Anis nih. Padahal kau aja Sidin sekolahan lah. Nah, Sidin sekolahan. Kita menghadangi anu lagi penyampaian dari Ustadz Rizky Aulia lagi. Nah, belum cungol lagi Sidin. Kita undang lagi nah kalau Sidin kau mau masuk. Kalau undang pian berataan sini, pun pian bukan dari berataan lah. Pian dasar oke haji aja. Mana haji Muhammad Ridho. Nah, manalah ini penyampaian jadi ulut mah bisa di sini kena. Sebuah suhu-suhunya yang harusnya bisa. Nah, datanglah sini. Saya nukar mic tadi. Nah, hal lagi dah nih sini pakai mic sore. Nah, sini gimana? 14 ini pelanggaran. Usaha lagi dari kamu nasib. Nah, itu anu Muhammad Rida nih hadangin Ustadz Rizky Aulia penyampaiannya nah sidin bisa sepatah dua patah lagi sidin. Jelas lah Ustaz. Jelas benar ini sudah. Pian enak saja kedengaran sudah. Patah lagi dah piannya. Tes. Lumayan saja. Ya. Ini nonton lah berlebih merengnya itu. Jangan Ustad. Nah. Sidin keluar semat. Oke, kita lihat Ustad. Nah, siap. Kita undang lagi nah Sidin. Wah, Sidin. Host. Nah, ada ngijar. Error nah Sidin. Ini admin lah. Siapa-siapa. Letakkan, tolong upload akan lah. Nah. Kita ubah stikernya lo. Nah. Kalau masuk aja. Nah, connect ada nggak? Nah, Muhammad Salim, Guru Muhammad Hauran, pintar ya. Kalau masuk Sidin bila hari Jumat Sidin anu
Dalail Sahatam. Kita Ki, sudahlah, mau lagi. Mau lagi. Mana Rizky? Mau apa? Apa aja kan mau nah. Iya. Ada apa nih? Sudah menakut nih. Atau antum anu Ustaz, antum yang lab di akun antum nanti ulun datangi nah. Jual minyak Dayak lah. Wah, ulun kada bisa jual minyak Dayak. Ada potongan kalau jual minyak ulun itu udah lah. Tabib lain. Tabib lain ulun cocok buat tambahan kada jona. Bila pian anu aja dulu enak. Ustaz Aulia. Ustaz Aulia nyal polo anu kalau sepian lab anyar undang ulun. Minta tiap akan di bulan awal Ustaz. Minta tiap akan lawan Habib Anis itu ya. Nah, Sidin itu sudah terbukti sudah rajanya tiup. Ya Habib. Sidin masih penasaran. Kalau mau Sidin. Nah, terima sudah ada. Teng. Nah, ya Ustaz. Salah. Nggih, coba nah. Ya. Kalau kada menerima aja anu. Jelas lah. Mampul muhai. Sebagian muhana. Bagus sih. Ada orang fokus on pian nih. Allah. Ini pian kamu mulai. Apa jadi ulun ini melepakan ya pian situ. Ulun ini mana? Mama nih fokus ini. Nggih. Ya, silakan Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan pembacaan daripada kitab Risalah Muawanah karang daripada Sidin Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau semuanya. Amin. Amin. Qabla dhalik nabda بهدية الفاتحة لهم حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم لديهم شيخ معلم ووالدين أجمعين وصلني رهيب بالشيخ مثل النبي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا أبي يا سيدنا مسقف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. ولا يتجرد لنصح عباد الله ودعوتهم إلى باب الله
innal ladzina sabaqat lahum minallahi al-husna bis-sa'adah wal aman wal fawzi war ridwan ulaika warathatun nabiyyin wa a'immatul muttaqin wa khairat rabbil alamin minal mu'minin wasiqina fil ilm al-mutahaqqiquna bihaqaiqil imani wal iqani wal ihsan al-waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal 'iyan Muawanah Guru Hilman. wa ma fazu bihadhihi al-manaqib wa la wasalu ila hadhihi al-maratib illa bihusni iqtifaihim wa kamal ittiba'ihim al-imam al-a'immati alladhi arsalahu Allah ta'ala lil 'alamin rahmah abdillah wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi kulli hin wa awan salatan wa salaman daimaini bidawamillahi al-malikil qayyam. Pada hari ini kita melanjutkan pembacaan daripada kitab Risalah Muawanah karangan daripada Sayyidina Imam Qutbul Irsyad Ghathil Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa jami'al fid dharain amin. Sampai dalam bacaan wala yatajarrad yang sudah kita baca tadi, kita terjemahkan. Dan tidak kosong atau tidak sunyi untuk memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah dan mengajak mereka kepada pintu Allah, melainkan orang-orang yang telah mendahului bagi mereka daripada Allah kebaikan dengan kebahagiaan dan rasa aman dan keberuntungan dan kesenangan. Mereka adalah pewaris para nabi dan pemimpin orang-orang yang bertakwa dan pilihan daripada Allah Tuhan seluruh alam, daripada orang-orang yang beriman, yang mendalam, yang kokoh, yang kuat dalam ilmu. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menunaikan hak-hak iman dan keyakinan dan ihsan. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui rahasia-rahasia Allah pada kerajaannya, kekuasaannya, baik melewat jalan kasyaf dan secara musyahadah atau terang-terangan. Dan tidaklah mereka mengikuti atau mendapatkan keberuntungan dengan etika atau moral ini, manaqib ini, dan tidaklah mereka sampai kepada tingkatan-tingkatan ini, melainkan mereka mengikuti jejak-jejak para salafnya dengan sebaik-baiknya dan mengikuti dengan jalan yang sempurna. Bagi siapa? Bagi pemimpin, seluruh pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk seluruh alam sebagai rahmah, yaitu hamba Allah, rasulnya, kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kulli hin wa awan, pada setiap masa dan waktu. Salawat dan salam Allah selalu tercurahkan kepada beliau, yang mana beliau Allah adalah raja daripada segala agama. Nah, di sini masih dalam penjelasan muqaddimah kitab daripada Risalah Muawanah, belum masuk ke dalam pembahasan isi. Disebutkan di sini bahwasanya mereka-mereka yang mendapatkan keberuntungan itu adalah mereka-mereka yang mengajak kepada pintunya Allah. Disebutkan dalam karangan beliau yang lain, Imam Haddad ini mempunyai ada salah satu kumpulan qasidah yang beliau karang yang bernama Diwanul Haddad, Diwan Imam Haddad. Dikatakan bahwasanya seluruh sir yang beliau karang oleh Imam Haddad itu ada terkumpul dalam kitab beliau yang bernama Diwanul Haddad. Barusan tadi malam juga mendengarkan ada podcast daripada Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab, itu kata beliau banyak karangan-karangan Imam Haddad ini baik itu seperti Salam Muawanah, Hikam,
ada apalagi namanya Nasihat Diniyah dan lain-lain, tapi beliau mengumpulkan seluruh sirnya itu di dalam kitab Diwan Haddad. Diwan Haddad. Dan kebetulan tadi malam itu salah satu podcast beliau menjelaskan tentang ilzam bab rabbik wa turkul ladun. Kata beliau apa? Lazimilah pintu Tuhan, wa turkul ladun, dan tinggalkanlah seluruh yang lain. Jadi beberapa nasihat Imam Haddad itu banyak dan bagus-bagus dalam kitab itu, dalam Diwan Haddad, yang biasanya dibaca oleh para munsyid. Nah, dan keistimewaannya lagi Diwan Imam Haddad ini, ketika ada salah satu habaib berkunjung kepada Habib Syiban di daerah Tarim itu, nah mereka ini bacakan qasidah, paling senang dibacakan qasidah Diwan Haddad. Pernah munsyid tadi membaca qasidah dalam kitab Diwan tentang wasiatilak, itu yang panjang, qasidahnya tuil. Beliau potong, jadi beliau potong qasidahnya nggak sampai selesai, karena sampai tuntung. Tiba-tiba pas di tengah-tengah, pas asyik beliau yang dengarkan qasidah tadi dengan makna yang dalam tentang isi daripada Diwan Haddad tadi, beliau akhirnya kayak bingung. Kenapa jadi bingung? Karena beliau merasa ini sepertinya qasidahnya dipotong. Karena mereka orang-orang soleh itu mendengarkan qasidah itu kadang bukan dari segi suaranya, kadang mereka mendengarkan itu langsung dari isinya, pemahamannya, dan paham maknanya beliau. Nah, ketika tadi dibaca di tengah-tengah dipotong sampai akhir. Akhirnya beliau memberikan nasihat bahwa qasidah Imam Haddad itu kalau dibaca jangan dipotong bait-baitnya dari awal sampai akhir. Karena qasidah itu semuanya isinya luar biasa. Nah, karena kata beliau kebanyakan munsyid-munsyid sekarang itu qasidah dipotong. Kadang tiba-tiba langsung di akhir. Pas orang yang paham maknanya ini mendengarkan ini menunggu. Mana ini nasihat yang pas ini. Karena kata beliau, orang alim itu memberikan nasihat kepada orang-orang awam. Orang alim, siapa yang memberikan nasihat? Kata beliau, para munsyid. Jadi munsyid ini di antara jalan, kata beliau, untuk mendekatkan diri kepada guru. Ada 3, kata beliau. Ada 3. Yang pertama itu ahlu khidmah, yang kedua sopir, yang ketiga munsyid. Ini di antara cara agar orang tadi mendekat kepada guru. Nah, kembali ke tadi, bahwa dalam sir Imam Haddad itu ditetapkan di dalam kitab Diwanul Haddad. Nah, sebutkan mukadimah tadi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, keamanan, kesenangan. Mereka adalah pewaris para nabi. Dan mereka itu juga adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa, pilihan daripada Tuhan seluruh alam, daripada orang-orang yang beriman. Dan mereka mendapatkan keberuntungan semua ini dengan mengikuti ikutan mereka, ikutan daripada seluruh ikutan. Siapa itu? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ustaz, nih diteruskan atau kayak apa? Terus lanjut. Masih ada banyak waktu lagi. أما بعد فيقول عبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير الراجي عفو ربه القدير الشريف عبد الله بن علوي الحداد بعلوي الحسيني عفى الله عنه وعن أسلافه آمين هذه رسالة بحول الله وقوته جامعة ووصية بفضل الله ورحمته نافعة حملني على وضعها الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله والرغبة في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير والنشر العلم. Adapun sudah itu, maka berkata hamba yang fakir, hamba yang perlu kepada Allah, yang mengakui kekurangan. Ini diantara ketawaduan Imam Haddad. Beliau yang sudah sekelas itu, beliau yang sudah mempunyai luar biasa
kedudukan Masya Allah, masih mengakui beliau adalah al-faqir, masih mengharapkan kepada pertolongan Allah. Bang lah ini status audionya jadi diam lag-nya. Ada gangguan ya, ada gangguan kayaknya teman-teman. Sidin lagi ini baterai habis kayaknya atau apa. Inilah ya. Keluar salah lah. Pon? Keluar apa ini tadi? Oh iya. Lanjut. Maaf. Yang membawa ini, kata beliau, untuk mengarang ini adalah al-imtithal, suruhan, perintah untuk amrillahi ta'ala wa amri rasulih, wa raghbah fil wa'd shadiq, dan kegemaran untuk ada gangguan lagi kah? Ya, tadi yang pulang Sidin ya. Oke, ada keluar pulang. Yang inilah. Ini Ustaz terus audionya lagi. Nah, mati pulang Sidin. Janganlah teman-teman sudah join. Sabar loh. Undang ada gangguan Sidin. Website yang balas di WA. Samih nih, tiba-tiba tadi tergipai jawaban penanya nah. Terpental. Lanjut. Nonton masih menunggu. Nah, jadi beliau mengarang tadi untuk memberikan petunjuk dan dakwah kepada kebaikan dan untuk menyebarkan ilmu. Di sini kalau kita lihat di segi kalimat, beliau memulai kalimat amma ba'd, setelah itu ada fa yaqulu. Karena biasanya setelah kalimat amma ba'd itu ada kalimat fa. Fa yaqulu Abdul Faqir. Nah, dan di sini juga beliau tadi sebagaimana kita jelaskan memberikan pelajaran bahwa beliau yang sudah mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah masih mengakui bahwasanya beliau masih memerlukan kepada Allah. Masih beliau menginginkan, mengharapkan ampunan daripada Tuhannya, daripada Allah. Nah, dan
kata beliau mengarang kitab ini adalah untuk imtithalan li amrillahi ta'ala wa amri rasulih. Karena banyak para salaf itu mereka mengarang kitab yang didahulukan adalah keikhlasannya. Kan di antaranya ada salah satu ulama, nama beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang biasa kita kenal beliau adalah Imam Nawawi. Diceritakan di dalam salah satu kitab manaqib beliau bahwa Imam Nawawi ini beliau itu mempunyai karangan ratusan sebenarnya, bahkan lebih daripada banyak ratusan, sehingga dari beberapa karangan beliau itu yang banyak itu hanya sebagian yang dicetak, dan disebarkan. Kenapa? Karena beliau merasa ketika mengarang kitab beliau tadi ada di situ kecampuran tidak ikhlas. Ada kecampuran niat sehingga kitab ini sepertinya beliau tidak pure atau murni 100% ikhlas mengarangnya. Akhirnya beliau panggil salah satu murid beliau yang bernama Syekh Ali Attar. Syekh Ali Attar ini adalah murid daripada Imam Nawawi. Kata beliau, tenggelamkan kitab ini. Jadi beliau kitab-kitab tadi disuruh tenggelamkan. Ditenggelamkan dalam artian kitab tadi jangan dicetak. Ketika ditanya kenapa, kata beliau merasa ketika mengarang tadi ada kecampuran niat tidak ikhlas, yang akhirnya beliau tidak ingin mencetak kitab tadi. Bahkan sayang kitabnya sebenarnya. Kata murid beliau tadi Syekh Ali Attar, seandainya guruku tidak menyuruh untuk menenggelamkan semua kitab tadi, beliau simpan. Tapi karena guru beliau yang nyuruh, akhirnya sami'na wa ata'na, beliau tenggelamkan. Dan Imam Nawawi ini adalah salah satu ulama yang beliau wafat tidak menikah. Imam Nawawi ini disebutkan ada salah satu kitab namanya Ulama al-Uzzab. Itu adalah kitab yang isinya menjelaskan tentang ulama-ulama yang mereka bujang sampai akhir umurnya. Di antaranya ada Imam Nawawi. Imam Nawawi ini umur beliau kurang lebih 43 tahun. Dan beliau banyak karangan. Di antara karangan beliau yang panjang yang sampai dikarang oleh murid dan oleh muridnya lagi adalah kitab Majmu'. Majmu' ini adalah Syarah Muhadzab. Diceritakan bahwa beliau mengarang Majmu' itu tidak sampai selesai, akhirnya dilanjutkan oleh murid beliau, dan setelah itu murid beliau lagi. Kan diceritakan juga dalam kitab manaqib itu bahwa Imam Nawawi ketika beliau mengarang Majmu', ketika itu lampu penerangannya ini mati, lilinnya mati. Akhirnya yang menjadi penerangan apa? Jari beliau yang nyala, yang menjadi lampu untuk beliau menulis, untuk beliau mengarang kitab tadi. Jadi orang-orang soleh zaman dulu itu karomahnya luar biasa sebenarnya. Tapi sayangnya kalau kita jelaskan terlalu banyak masalah karomah, itu dibilang orang-orang sekarang adalah khurafat, tipuan. Zaman mereka orang-orang soleh itu luar biasa. Di antaranya lagi, pernah kata murid beliau Syekh Ali Attar, waktu malam, di tengah malam, Imam Nawawi ini keluar dari rumah beliau, lewat jalan belakang dan terus jalan. Tiba-tiba ketika mengikuti, Syekh Ali Attar ini melihat bahwa Imam Nawawi tiba-tiba berada di Ka'bah. Jadi orang-orang zaman dulu itu juga bisa tayyus safar, tayyus zaman. Beliau bisa melipat jalan dan melipat waktu sehingga cepat sampai ke sebuah tujuan tadi. Masyaallah. Itu adalah diantara sedikit manaqib tentang Al-Imam An-Nawawi. Kembali ke tadi. Jadi itu adalah orang-orang solih zaman dulu mengarang kitab harus yang didahulukan niatnya. Ada kitab yang sekarang baru dikarang itu oleh Ibrahim, siapa nama beliau? Ibrahim Khalili. Kan ada karangan beliau namanya Alfiyah Ta'lif. Itu kan menjelaskan tentang
karangan-karangan, pengarang-pengarang, tapi dibuat menjadi nazoman 1000 bait. Nah, isinya itu menjelaskan tentang bagaimana ulama-ulama zaman dulu mengarang kitab. Bagaimana ulama-ulama itu beliau dalam menyusun kitabnya. Karena kan ulama tadi ada yang beliau mengarang tiba-tiba dilanjutkan oleh murid beliau. Ada yang dilanjutkan lagi oleh muridnya daripada murid beliau. Itu dijelaskan dalam kitab tadi. Jadi beliau mengarang kitab yang haddad tadi hanya karena imtithalan di amrillah. Nah, apa tadi? Tiba-tiba hilang gara-gara ada baca komentar. Jangan dibaca satu. Ya, Nah, saya mana tadi? Ya Allah. sama Ba'du. Kamu takdir. Oh iya, Pak. Beda setelah kita menjelaskan di layar nih, kerida audiens nih kayak Wajirto Al-Madad Biqadril Masyhad ya Allah. Ini yang dilihat kosong di muka, hanya layar. Malas bikin melamuhannya nah. Tadi sampai di ilal khair wa da'wah ilal khair wa nasyril ilm. Jadi dia mengajak kepada kebaikan dan menyebarkan ilmu. Oke, Ustaz. Sampai sini. Tutup. Sampai sini, Ustaz. Iya, boleh. Nah, Kalau kalian Allah karena yang lain belum melanjutkan di Kamis dan Jumat yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah nanti ketika wafat, kita mendapatkan keberkahan daripada Imam Haddad. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tutupnya nih. ya, doa pun kejepian. Nah, sallallahu alaihi wasallam alihi azwaji wa syifina wa muridin ajma'in wa ala man bi masyayikhina wa ala man asallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma 'atait wa qina sharra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Ustaz, terima kasih banyak. Sama Ustaz, makasih Sami dari labnya ada beberapa kendala tadi lah. Iya. Khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akhiri untuk hari ini lah. Jadi untuk hari ini kita akhiri dan lanjutkan lagi hari besok Sabtu sampai hari Rabu ya. Sabtu sampai Rabu yaitu daras kitab Ihya Ulumuddin di tempatnya Ustaz Muhammad Sekumpul. Yang dibaca adalah kitab Ihya Ulumuddin dan itu hanya dibaca. Untuk hari Kamis dan hari Jumat itu ada perbedaan kitab, yaitu kitab Risalah Mu'awanah yang insyaallah nanti dijelaskan sama ashab dari alumni Darul Ihya Ulumuddin. Nah, jadi ulun akhiri live ini, mudah-mudahan yang belum follow di follow dulu dan besok bisa nonton darasnya sampai dari hari Sabtu sampai Rabu. Jamnya jam 6.45 sampai jam 8 insyaallah. Terima kasih sudah menonton, yang sudah follow, yang sudah share, yang sudah tap-tap layar, yang sudah kasih gift. Nah, minta relanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.